Kementerian Keuangan memastikan akan ikut membantu Bank Indonesia dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Ya, Kementerian Keuangan memastikan kondisi fiskal APBN tahun 2026 masih aman meski nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Pemerintah juga akan mulai membantu Bank Indonesia dalam intervensi pelemahan rupiah dengan menstabilkan yield surat berharga negara. Kementerian Keuangan memastikan akan ikut membantu Bank Indonesia dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan, pelemahan rupiah masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya dalam penyusunan asumsi APBN. Meski demikian, Menteri Purbaya menyebut pemerintah telah mengantisipasi potensi pelemahan kurs saat menghitung postur APBN dan asumsi yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi nilai tukar saat ini, sehingga dampaknya terhadap fiskal masih dapat dikendalikan. Selain itu, bendahara negara ini juga memastikan pemerintah akan ikut dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Meski pemerintah menyerahkan pengendalian nilai tukar kepada Bank Indonesia, namun Kementerian Keuangan juga akan melakukan intervensi nilai yield di pasar surat berharga negara sehingga tekanan pada rupiah dapat berkurang. Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Pada Selasa pukul 10 pagi, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level 17.521 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut telah melampaui asumsi makro nilai tukar dalam APBN 2026 yang dipatok di kisaran 16.500 per dolar Amerika Serikat. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mengawal rupiah hadapi guncangan ekonomi global, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian juga ada Bapak Ibrahim Aswaibi, beliau adalah pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Halo, terima kasih Mas. Baik. Sehat. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Beni, kemudian kita sapa Pak Ibrahim, apa kabar Pak? Baik, Pak Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke pelaku usaha terlebih dahulu ini. Gimana nih pelaku usaha khususnya eksportir Indonesia? Pak Beni, melihat pelemahan rupiah saat ini, sejauh mana sih dampaknya terhadap kinerja eksportir nasional hingga saat ini, Pak Beni? Pada saat ini memang kalau eksportir merasa ada kelebihan keuntungannya. Walaupun kita sudah mengira lah. Artinya sudah siap untuk menerima perubahan kurs tadi. Beda dengan tahun 98. 98 kan tiba-tiba kita nggak pernah mengira. Kalau sekarang sih pasti kita mengira. Cuma berapanya rupiahnya itu akan melemah, itu yang kita selalu jaga-jaga. Jadi kita lakukan semacam hedging tapi secara natural aja. Kalau nggak butuh-butuh banget harus menukar US-nya ke rupiah, kita nggak akan tukar. Jadi kita tunggu aja, kalau lagi butuh baru kita tukar. Jadi lebih siap. Oke, sesuai dengan kondisi yang ada, hedging natural dan lebih siap lah eksportir nasional saat ini untuk menyikapi kondisi global. Karena memang dinamikanya ini luar biasa sekali ya dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya di tahun 2026. Nah, Pak Ibrahim, lantas review Anda terkait dengan kondisi nilai tukar rupiah saat ini yang kemarin juga sempat menyentuh 17.500-an per dolar Amerika Serikat ini. Seperti apa Pak Ibrahim? Ya, halo, terima kasih Mas. Jadi begini, rupiah ini saat ini pada saat kita live ini di 17.620. Oke. Artinya apa? Bahwa masa libur ini rupiah ini terus mengalami pelemahan yang cukup signifikan, walaupun Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar internasional. Tetapi karena waktunya libur, sehingga intervensi ini tidak terlalu kuat. Ya, karena biasanya intervensi dilakukan di pasar internasional, kemudian di pasar domestik, di obligasi dan surat utang negara. Ya, karena kemarin pun juga Menteri Keuangan mengatakan bahwa akan melakukan membantu Bank Indonesia untuk melakukan lelang surat utang negara, yaitu di Tiongkok, ya, berupa Fanda Bond.
Nah ini senilai 2 triliun ya sampai 4 triliun. Artinya apa, itu bisa membantu terhadap penguatan mata uang rupiah. Tetapi kita harus lihat bahwa pelemahan mata uang rupiah di atas 17.500 ini sudah luar biasa ya tingginya. Ini akibat dampak dari gejolak geopolitik di Timur Tengah, ya terutama adalah antara Iran dan Amerika di Selat Hormuz. Ya, terjadinya Selat Hormuz yang diblokade oleh Iran, kemudian Laut Oman yang diblokade oleh Amerika, ini membuat transportasi 20% ya untuk minyak mentah itu terhenti total. Apalagi ya kita melihat bahwa data tadi pagi ya mengatakan bahwa kapal ini ya Iran ini telah menyita kapal-kapal yang ada di Laut Uni Emirat Arab. Ya, ini juga mengindikasikan bahwa ketegangan baru ya terjadi di Timur Tengah sehingga membuat dolar kembali lagi mengalami penguatan dan berdampak terhadap penguatan harga minyak, terutama dalam crude oil. Akhirnya berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Itu yang pertama. Kemudian yang Trump dan Xi Jinping di Tiongkok hari ini ya ada bahasa di mana bahwa Xi Jinping mengatakan jangan sampai Amerika ya ikut campur dalam urusan masalah Taiwan. Ini kemungkinan besar akan berdampak luar biasa terhadap perekonomian secara global. Kemudian di sisi lain pun juga pejabat-pejabat Amerika ya mengatakan dalam pertemuan tersebut pun juga bahwa Tiongkok terlibat dalam suplai persenjataan ke Iran. Ini mengindikasikan bahwa terjadi ketegangan-ketegangan ya walaupun kita lihat antara Amerika dan Tiongkok tentang masalah perang dagang ini sedikit lebih kondusif, tetapi tentang masalah Timur Tengah ini semakin memanas yang membuat gejolak geopolitik semakin tinggi. Itu baru di wilayah Timur Tengah. Kemudian di Eropa Timur sendiri, NATO sendiri mengatakan bahwa di bulan Juli ya kemungkinan besar akan melakukan rapat di mana Ukraina akan dimasukkan sebagai anggota NATO, ya anggota baru. Yang ini pun juga membuat kecaman tersendiri bagi Rusia, terutama dalam Presiden Putin. Di mana Putin sendiri mengatakan bahwa akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Ukraina dan negara-negara anggota NATO. Nah ini yang kemungkinan besar perang ini masih akan terus berlanjut. Di Timur Tengah pun juga sampai tahun 2027 kemungkinan besar masih akan terus. Kemudian di Eropa pun juga Eropa Timur kemungkinan 3-5 tahun ke depan ini masih akan terjadi. Kenapa? Karena Ukraina sendiri tidak mau wilayahnya 20% yang sekarang dikuasai oleh Rusia, ya Crimea, Luhansk, Donetsk, ya ini tidak mau mereka serahkan karena wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Rusia ini adalah wilayah yang menghasilkan komoditas baik agrikultur, kemudian energi, ya manufaktur, itu ada semua di situ. Ini yang membuat apa? Membuat harga minyak terus mengalami kenaikan, dolar mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Itu Mas Prasetyo. Wow, itu dia sangat komprehensif. Kalau kita lihat geopolitik masih mendominasi nampaknya ya, tekanan terhadap ekonomi global, kemudian juga berdampak terkait dengan nilai tukar rupiah. Kita akan lihat seperti apa tantangan terbesar juga bagi eksportir. Di segmen berikutnya kita akan bahas lebih jauh ke Pak Ibrahim, kemudian juga Pak Beni. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ya kita lihat pergerakannya sempat mengalami depresiasi cukup kencang sejak 7 Mei sampai dengan 12 Mei, di mana di 17.362 kemudian meningkat menjadi 17.514 per dolar Amerika Serikat, data dari Gisdor Bank Indonesia. Meskipun tanggal 13 Mei sempat turun lagi ke 17.496, tapi sudah ada update terbaru dari Pak Ibrahim tadi bahwa di liburan ini begitu ternyata rupiah juga mengalami tekanan sampai dengan 17.600. Dan berikutnya kita lihat posisi CADEV, cadangan devisa yang perlu kita cermati bersama di Desember 2025 di 156,5 miliar dolar Amerika Serikat dan cenderung turun dalam beberapa bulan berikutnya, Januari, Februari, Maret, April 2026 menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat.
Dan berikutnya kita lihat PMI Manufaktur Indonesia juga yang menjadi salah satu barometer ya terkait dengan aktivitas industri manufaktur di Indonesia. Sempat fluktuasi dalam beberapa bulan terakhir, tertinggi di Februari 53,8 poin, kemudian langsung turun ke 50,1 poin di bulan Maret dan meninggalkan level ekspansinya menjadi kontraksi 49,1 poin di bulan April 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ibrahim dan juga Bapak Beni Sutrisno. Baik Pak Beni, nah lantas bagaimana dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, kemudian bahwa konflik global ini juga memberikan satu tekanan yang cukup kuat ya terkait dengan harga energi global, kemudian ekonomi, bahkan nilai tukar rupiah kita pun juga mengalami tekanan. Tantangan terbesar bagi eksportir saat ini seperti apa dengan fluktuasi kurs yang terjadi begitu Pak Beni? Ya sebenarnya kita punya beberapa kebijakan dari pemerintah yaitu local currency settlement dengan beberapa negara, khususnya negara ASEAN sama Cina dan Jepang serta Korea Selatan. Nah saya kira pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan local currency settlement dengan beberapa negara lainnya agar tidak ada tekanan terhadap dolar. Ini salah satu mengurangi tekanan harus pakai dolar ya. Dan kedua kita kan tahu kalau harga crude itu naik, maka logistik cost juga naik. Tentu ada kenaikan harga di harga akhir sampai pelabuhan tujuan. Nah ini juga akan mengurangi atau ada pertimbangan dari para importir di negara tujuan untuk mengurangi volume barang maupun menawar harga sehingga cost-nya bisa terpenuhi dari hasil tawaran itu. Nah inilah perjuangan para eksportir untuk melakukan negosiasi kembali dengan para importir di negara tujuan. Ada dampak juga terkait dengan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional Pak Beni? Oh jelas itu, karena kan modal logistik ini kan ada beberapa surcharge yang mereka kenakan sebagai tambahan, yaitu misalnya fuel surcharge juga ada, lalu kalau kita ke Eropa itu ada namanya war surcharge karena melewati daerah perang. Kalau ada di terusan Suez ditutup, kita harus muter ke Afrika. Nah ini akibatnya harga hampir tujuan, artinya CNF kita akan naik. Nah kenaikan ini apakah bisa ditolerir atau diterima oleh importir? Nah inilah bagian daripada negosiasi kita sebagai eksportir. Nah, strateginya sendiri seperti apa Pak dengan kondisi fluktuasi rupiah kemudian depresi yang terjadi begitu? Kalau Anda katakan importir ini juga menjadi tantangan tersendiri. Mereka sebenarnya sudah paham kan dengan kondisi global juga. Kemudian, nah solusi apa yang mungkin sudah disepakati bersama antara eksportir dan juga importirnya sendiri Pak Beni? Solusinya biasa tawar menawar Mas. Artinya apakah kita bisa menerima tawaran mereka atau mereka bisa menerima tawaran kita. Nah itu bagian daripada dinamika perdagangan itu. Ya. Oke, itu dia berarti memang negosiasi yang menjadi solusi saat ini begitu ya untuk bisa menjaga harga tetap kompetitif lah ya Pak Beni ya dengan kondisi pelemahan rupiah begitu. Baik, Pak Ibrahim, lantas bagaimana Anda melihat gejolak nilai tukar rupiah ini tadi sudah disampaikan ini memberikan ya tekanan juga bagi eksportir kita meskipun ada satu sisi positifnya seperti juga disampaikan Pak Beni dengan rupiah yang mengalami depresiasi, tapi tantangan dari logistik ini justru ya menjadi yang perlu kita mungkin carikan solusinya juga begitu Pak Ibrahim. Ya, jadi gini. Jadi pada saat rupiah melemah sebenarnya bagi eksportir ini sangat menguntungkan. Ya, kalau dari lihat penguatan dolar. Tetapi memang dari segi untuk logistik ya pasti akan ada satu perubahan harga. Karena transportasi dengan kondisi perang di Timur Tengah ya ini pasti akan ada pengalihan transportasi yang akhirnya payah seharusnya dalam waktu 2 minggu harus sampai kemudian bisa 1 bulan. Nah berarti kan transportasi ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga. Nah di sisi lain pun juga barang-barang yang kita ekspor pun juga kebanyakan kan barang-barang komoditas yang mungkin menguntungkan ya bagi Indonesia, terutama adalah barang tambang yang mungkin bagi barang-barang produksi padat karya yang impornya
lebih besar ya harganya, ini pun juga pasti akan bermasalah untuk melakukan ekspor kembali. Nah ini bagi saya sebagai seorang pengamat sebenarnya ada segi positif dan segi negatif. Mungkin kalau segi positif itulah perusahaan-perusahaan tambang yang berada di bidang tambang, ya ini pun juga menjadi pendapatan pemerintah sendiri dari pajak. Ya di sisi lain pemerintah harus menggenjot juga tentang ekspor ya komoditas yang lebih banyak lagi, terutama adalah di sini minyak CPO, kemudian ada timah, ya kemudian ada batu bara, ada nikel. Ya walaupun nikel kemarin juga sudah ada satu informasi yang bagus ya, insentif ini juga belum dijalankan. Artinya apa? Tambang-tambang ini yang mempunyai yang sudah melakukan ekspor ke negara-negara tradisional yang mereka dari dulu memang melakukan impor dari Indonesia ini sudah cukup membantu. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa kondisi secara global kenaikan harga minyak ini berdampak terhadap subsidi ya dari pemerintah sendiri, karena kita melihat bahwa Indonesia mengimpor minyak mentah itu 1,5 juta barel per hari. Nah artinya apa? Sedangkan dipatok dalam APBN itulah $70 per barel, kemudian rupiahnya di 16.500, sehingga apa? Sehingga membutuhkan dana subsidi yang cukup besar, apalagi dari dua kebutuhan 1,5 juta barel per hari, 85% itu kan untuk bahan bakar subsidi ya, sehingga pemerintah ini harus menambah modal yang cukup besar. Nah disinilah ada kegoncangan tersendiri ya, karena pemerintah pun juga pasti membutuhkan dana cukup besar ini dalam untuk menanggulangi permasalahan BBM ini, apalagi kenaikannya itu sudah di atas 92. Anggaplah kalau seandainya naik di 100 barel ya, dolar per barel, berarti ada kenaikan 8 dolar per barel. Tinggal dikalikan dengan 4 triliun, ini pun juga membutuhkan dana yang cukup besar. Ini yang sebenarnya PR besar dari pemerintah ya. Misalnya Presiden Prabowo dia mengatakan bahwa di bulan Juli kemungkinan besar akan swasembada BBM ya dari B50, ya kita tunggu saja. Kalau B50 ini pun juga dijalankan ya kemungkinan belum bisa memenuhi secara total, karena mungkin akan mengurangi impor ya, impor minyak mentah dari 1,5 menjadi 1 juta. Nah ini pun juga cukup bagus. Artinya apa? Bahwa pemerintah benar-benar bersemangat ya dengan kondisi gejolak di Timur Tengah ya. Mungkin kalau tidak ada gejolak di Timur Tengah ya santai-santai saja pemerintah pun juga ya, tapi dengan modal gejolak di Timur Tengah ini pemerintah semakin bersemangat untuk merubah ya, melakukan diversifikasi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar nabati. Itu Mas. Baik. Nah itu dia, kita tahu juga pemerintah juga akan membantu stabilisasi nilai tukar rupiah kita, begitu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Purbaya begitu di awal begitu. Bagaimana juga Bank Indonesia masih terus berjibaku ya untuk mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah. Kita akan bahas nanti berikutnya di segmen selanjutnya begitu, rekomendasi apa yang mungkin bisa kita sampaikan, dan kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Beni Sutrisno dari Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia, kemudian juga dengan Bapak Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Nah, kalau misalnya tadi beberapa langkah sudah disampaikan oleh pelaku usaha begitu, bahwa memang dinamika dari fluktuasi rupiah ini plus minus lah yang dihadapi oleh pelaku usaha, bahkan hedging pun masih dilakukan secara natural. Nah lantas bagaimana Pak Ibrahim Anda melihat langkah pemerintah yang akan membantu Bank Sentral mengantisipasi potensi pelemahan kurs begitu, dan bahkan sudah disebutkan sebenarnya postur APBN kita masih cukup kuat menanggung dengan adanya pelemahan rupiah sampai dengan level saat ini. Apa yang perlu kita cermati ke depannya begitu Pak Ibrahim? Ya, Mas, jadi apa yang dilakukan oleh Purbaya sudah bagus ya. Di sini 90% ya kita itu obligasi yang membeli itu adalah domestik. Kita harus ingat juga bahwa porsi 70-30 ya, sebelum terjadi sebelum tahun 2000-an itu masih porsinya itu adalah 70 itu adalah investasi ya asing, kemudian 30 domestik. Tapi setelah tahun 2000 ya itu berubah menjadi 70 itu adalah domestik, kemudian 30 asing. Nah, kita lihat dari tahun 2024 dari 2025 ya porsi 30% ini asing itu kebanyakan itu maksimalnya 24. Ya, kemarin disebutkan oleh Purbaya sendiri bahwa 90% porsi itu adalah di
dipegang oleh domestik. Artinya apa? Bahwa ketahanan fundamental ekonomi kita cukup bagus. Karena apa? Tidak bisa digoyang ya oleh asing. Berarti asing cuma hanya bisa porsinya hanya 10%. Nah, pemerintahan Purbaya ini mewanti-wanti akan melakukan tambahan ya untuk lelang surat utang negara terutama dari Tiongkok dengan Panda Bond. Nah, ini pun juga kemarin berhasil dengan 2-4 triliun ya, ini membuat rupiah mengalami penguatan. Mungkin kalau di minggu ini tidak libur ya, di hari Kamis dan Jumat libur, mungkin juga pemerintah masih terus melakukan melakukan lelang obligasi untuk melakukan intervensi. Tapi karena hari ini libur, ya Bank Indonesia hanya bisa melakukan intervensi di pasar internasional. Intervensi di pasar internasional ini masih belum kuat. Buktinya apa? Buktinya global begitu kuat, harga minyak naik, dolar mengalami penguatan, berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah di pasar internasional. Ya walaupun kita hanya melihat di sini adalah pasar domestik pada saat kita masuk, tetapi ini sebagai perbandingan bahwa Bank Indonesia tidak cukup kuat ya untuk melakukan intervensi di pasar internasional tanpa dukungan dari pasar domestik, obligasi dan surat utang negara. Tetapi kemungkinan besar di hari Senin ya walaupun mengalami pelemahan, tapi pelemahannya tidak terlalu signifikan. Harus diingat Mas, jadi sekarang ini walaupun kita pasar libur nasional, tetapi pasar itu buka karena Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar internasional. Ini sudah cukup bagus. Artinya Pak, tidak ada jeda waktu lagi dan ini bisa membuktikan bahwa pemerintah ya di sini Bank Indonesia terus melakukan intervensi. Itu pun juga kita melihat dari cadangan devisa yang terus mengalami penurunan. Penurunan cadangan devisa ini masih cukup untuk 6,5 bulan ke depan. Artinya apa? Masih cukup kuat. APBN juga masih cukup kuat. Harus ingat bahwa data kita, fundamental ekonomi kita masih cukup bagus, apalagi kita punya tambang ya, komoditas sebagai aset yang cukup luar biasa. Tinggal bagaimana cara mengelola pemerintah agar aset-aset ini bisa menghasilkan ya pendapatan bagi negara. Itu Mas. Baik Pak Ibrahim. Nah Pak Beni, lantas dari sisi eksportir melihat bagaimana dengan fluktuasi rupiah yang masih terus terjadi dan diharapkan pekan depan begitu langkah intervensi yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral seperti yang disampaikan oleh Pak Ibrahim juga nanti akan masuk ke dalam pasar domestik. Nah dari eksportir melihat bagaimana ke depan begitu rencana bisnis, oke lah memang akan melakukan hedging secara natural, tapi sampai seberapa jauh sih pemetaan yang sudah dilakukan, apakah di sepanjang tahun ini atau bagaimana ini Pak Beni? Ya memang yang kita akan mencari misalnya bahan baku yang dibiayai oleh rupiah, memperbesar itu. Karena saat ini kan kalau industri manufaktur hampir 70% bahan bakunya diimpor dengan US. Nah sekarang dengan ada local currency settlement, karena bahan baku diantaranya terbanyak itu dari Cina, apakah kita bisa menggunakan dengan local currency settlement, itu akan mengurangi tekanan bahan baku dibiayain oleh dolar. Itulah yang akan kita lakukan. Karena sarananya udah ada. Dan ini memang rupiah US akan menguat terus. Karena interest rate di Amerika naik terus. Dengan adanya inflasi di sana, maka dinaikkan. Maka US-nya makin menguat. Baik, nah kalau misalnya dengan kondisi seperti saat itu, nah lantas bagaimana dengan apakah substitusi bahan baku ini masih bisa kita produksi di dalam negeri kah atau memang skema local currency settlement ini benar-benar game changer begitu untuk eksportir dengan kondisi saat ini begitu Pak Beni? Saat ini local currency settlement game changer karena bahan baku kita dari Cina dan kita punya sarana local currency settlement dengan Cina. Jadi kita bayarnya pakai rupiah, eksportirnya dari Cina terima dalam yuan. Nah sementara kan kita nanti ekspor bukan ke Cina, industri manufaktur kita ekspornya ke non China. Kalau industri sumber daya alam itu kebanyakan memang ke Cina. Tapi manufaktur rata-rata hampir di luar Cina karena Cina sendiri udah kuat sekali. Baik, untuk produksi dalam negeri sendiri PMI manufaktur kita sempat turun di April 49,1, sudah meninggalkan level ekspansi. Ini bagaimana dari kacamata GPI, Pak Beni? Ya kalau dalam negeri sih sebetulnya kemampuan atau ini kembali lagi tugas bea cukai ya, tugas cukai dan bagian dari kebijakan perdagangan kita yang harus melakukan
melakukan perlindungan terhadap barang-barang impor yang seharusnya tidak harus diimpor bisa dalam negeri, itu akan memberikan luang atau tempat untuk produksi manufaktur untuk dalam negeri. Baik, itu dia ya, beragam upaya-upaya yang sudah dilakukan dan bagaimana langkah dari pemerintah ini sudah tepat kalau Pak Ibrahim sudah menyampaikan dari Bank Sentral, kemudian pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan dengan beragam kebijakan, bahkan kolaborasi inilah yang diharapkan semakin erat lagi, sinerginya juga melibatkan banyak pelaku usaha di Indonesia, masyarakat begitu untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah juga masih terus bertahan begitu ya terkait dengan tekanan dari ekonomi global tadi. Baik, Pak Ibrahim, kemudian Pak Beni, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Beni, Pak Ibrahim, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Selamat pagi Mas Beni.